Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai seminar EBN dengan judul Pengaruh Latihan Otot Panggul pada Stress Urinary Incontinence. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok, yaitu Shelva Ika Septianing Tias, Yuanita Kurnia Puspitaningrum, Dia Aulia, Fania Dewinta Putri, Afna Hanung Azizah, Estika Intan Nur Pratiwi, Hasna Nur Nabila, Hikmatul Amalia Firdausi, Ima Herdianti, Novinda Dias Endrawari, dan Pius Bonaventura Ado. Selanjutnya, terminologi kata yang sulit. Yang pertama, inkontinensia urin merupakan keluarnya urin yang tidak terkontrol yang dapat mengakibatkan gangguan higien, fisik, psikososial, dan sering dijumpai pada orang lanjut usia. Inkontinensia urin dapat bersifat akut atau persisten. Yang kedua, stres inkontinensia, hilangnya atau keluarnya urin yang sangat erat hubungannya dengan suatu peningkatan tekanan intraabdominal. Gejalanya dapat berupa kencing sewaktu batuk, mengedan, tertawa, bersin, berlari, melompat, atau hal lain yang dapat meningkatkan tekanan pada rongga perut. Yang ketiga, latihan otot dasar panggul. Pelvic floor muscle exercise merupakan salah satu cara untuk mengatasi kejadian inkontinensia urin yang merupakan pengobatan pertama masalah tersebut di Amerika. Apabila dilakukan secara teratur dan terkontrol, dapat menurunkan angka kejadian inkontinensia urin. Skenario kasus. Nyonya P, seorang ibu berusia 52 tahun, datang dengan keluhan sering buang air kecil tanpa disadari atau ngompol saat tertawa, batuk, atau kadang-kadang saat berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Jumlah urin yang keluar kadang sedikit atau banyak. Nyonya P mengatakan kadang merasa malu dengan hal tersebut sehingga mengganggu kegiatannya untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hasil pemeriksaan menunjukkan Nyonya P mengalami stres inkontinensia atau stress urinary incontinence dan obesitas. Saat ini, Nyonya P mendapatkan pengobatan dan terapi yang dapat mengubah gaya hidupnya untuk mengurangi episode terjadinya stres inkontinensia. Ada beberapa terapi bagi klien yang mengalami stres inkontinensia. Salah satunya yaitu dengan latihan otot panggul atau latihan Kegel yang membuat otot sphincter dan otot dasar panggul lebih kuat. Agar dapat memberikan intervensi yang tepat, Nurse K mengidentifikasi terapi melalui penelusuran literatur. Dari kasus tersebut, kami dapat mengidentifikasi pikonya. P. Lansia wanita dengan stres inkontinensia. I. Latihan otot dasar panggul atau latihan Kegel. C. Tidak ada. O. Pengurangan episode stres inkontinensia. Selanjutnya, foreground question yang kelompok kami rumuskan. Bagaimana pengaruh latihan otot panggul terhadap pengurangan episode stres inkontinensia pada lansia wanita dengan stres inkontinensia? Jenis pertanyaannya intervention question. Untuk keyword IBN yang kami gunakan yaitu stress urinary incontinence and exercise and pelvic floor muscle. Selanjutnya, Prisma flowchart. Pencarian pertama kali melalui PubMed, kami menemukan 15.701 jurnal. Setelah melakukan beberapa filter, kami menemukan 14 jurnal yang pada akhirnya kami pilih satu jurnal yang menurut kami paling cocok. Berikut ini merupakan langkah-langkah pencarian jurnalnya. Pencarian pertama di PubMed menggunakan keyword stress urinary incontinence menemukan 15.701 jurnal. Selanjutnya, dengan menggunakan kombinasi keyword stress urinary incontinence and exercise and pelvic floor muscle, menemukan 614 jurnal. Nah, selanjutnya, kami juga menerapkan beberapa filter. Untuk filter yang pertama, yaitu randomized control trial, kami menemukan 140 jurnal. Lalu kita juga memilih artikel terbitan 5 tahun terakhir, ditemukan 36 jurnal. Untuk spesies, kami memilih human, ditemukan 36 jurnal. Untuk jenis kelamin, kami memilih perempuan,
ditemukan 35 jurnal. Untuk usia di antara rentang 45 sampai 64 tahun ditemukan 26 jurnal. Kami juga menggunakan filter free full text, ditemukan 14 jurnal. Dari 14 jurnal tersebut kami berdiskusi dan dirasa ada satu jurnal yang cocok untuk menjawab foreground question kami, yaitu jurnal dengan judul Using the Vibrance Kegel Device with Pelvic Floor Muscle Exercise for Stress Urinary Incontinence, Randomized Control Pilot Study. Ini untuk matriks jurnalnya. Jurnal tersebut dikarang oleh Ong T.A., Kong S.Y., Eng K.L., Ting J.R.S. et al. Tujuan penelitiannya adalah mengevaluasi keefektifan dari latihan otot dasar panggul yang dilakukan dengan Vibrance Kegel Device atau VKD dibandingkan dengan latihan otot panggul saja dalam mengatasi stres urinary incontinence. Desainnya berupa randomized control pilot study. Intervensinya, pasien melakukan latihan otot panggul selama 16 minggu. Pada minggu ke-0, minggu ke-4, dan minggu ke-16, pasien dikaji menggunakan Australian Pelvic Floor Questionnaires dan Modified Oxford Scale for Pelvic Muscle Strength. Subjeknya adalah perempuan usia 18 tahun ke atas dengan gejala SUI yang menjalani latihan otot panggul di University Malaya Medical Center dari bulan Oktober 2011 hingga bulan Oktober 2013. Instrumennya menggunakan Australian Pelvic Floor Questionnaires dan Modified Oxford Scale for Pelvic Muscle Strength. Hasilnya adalah kekuatan otot panggul secara signifikan lebih baik daripada kelompok VKD pada minggu ke-4 dan minggu ke-16. Penggunaan VKD terbukti bermanfaat sebagai satu tambahan untuk latihan otot panggul. Di sini dikarenakan VKD memberikan penjelasan kepada pasien otot mana yang harus bekerja dan juga kepatuhan dari pasien sendiri. Dan setiap bulannya, pasien juga dikunjungi oleh seorang fisioterapis. Kesimpulan, jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan latihan otot dasar panggul atau pelvic floor muscle exercise yang disingkat PFMA yang dilaksanakan bersama dengan biofeedback vibrance Kegel device atau VKD dibandingkan dengan pelaksanaan PFMA saja dalam mengobati stress urinary incontinence atau SUI. Penelitian dilakukan dengan metode randomized control pilot study dengan randomized trial pada wanita berusia di atas 18 tahun yang menunjukkan gejala stress urinary incontinence dan sedang menjalani PFMA. Partisipan diacak dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok kontrol PFMA saja dan kelompok PFMA dengan biofeedback VKD. Partisipan akan diobservasi dan dinilai menggunakan kuesioner dasar panggul Australia dan Modified Oxford Scale for Pelvic Floor Muscle Strength selama 16 minggu. Penggunaan VKD sebagai biofeedback dalam PFMA memberikan improvement yang signifikan pada skor SUI, sehingga VKD terbukti memiliki efektivitas sebagai tambahan untuk pelvic floor muscle exercise. Implikasi keperawatan. Yang pertama, perawat dapat memberikan edukasi kepada pasien mengenai terapi latihan dasar otot panggul atau senam Kegel terhadap stres inkontinensia urin seperti pengertian, manfaat, dan cara melakukannya. Yang kedua, perawat melakukan penilaian standar menggunakan pertanyaan dasar panggul untuk menilai kesesuaian pasien terkait perawatan yang direncanakan dan pengumpulan data dasar. Yang ketiga, perawat dapat berkolaborasi dengan tenaga medis lain, misalnya seperti fisioterapi, untuk berdiskusi mengenai sesi latihan otot dasar panggul pasien. Yang keempat, perawat memantau keefektifan terapi dengan mengumpulkan data perkembangan latihan dasar otot panggul pasien, lalu mengevaluasinya. Yang kelima, perawat memberikan penjelasan kepada pasien akan pentingnya kepatuhan untuk menjalani terapi demi kondisi yang lebih baik maupun kesembuhan mereka. Baik, inilah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.